Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di Jum'ah yang penuh barokah ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu dalam beraktivitas dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Mas Latif akan menemani Anda melalui siaran kami Sisma News yang akan menginformasikan serangkaian kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Informasi pertama akan kami sampaikan dari kegiatan pembiasaan berbahasa Arab di SD Islam Sabilillah Malang Full Day School. Pembelajaran pembiasaan berbahasa Arab melalui kegiatan Muhadatsah Ma'an Natik atau Mantik yang diselenggarakan di SD Islam Sabilillah Malang Full Day School kali ini untuk kelas 5 dengan tema mengenal hobi dalam bahasa Arab. Kegiatan ini masih dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Namun walaupun demikian, karena menghadirkan natik, yaitu penutur asli bahasa Arab dari Mesir, maka siswa sangat antusias mengikutinya. Bagaimana jalannya kegiatan mantik kali ini? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Belajar bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab, merupakan suatu upaya yang cukup menantang tetapi akan memberikan manfaat yang sangat banyak terutama bagi pelajar muslim. Menurut Leslie J. McLaughlin dalam bukunya Colonial Arabic, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa mayor di dunia yang dituturkan oleh sekitar 200 juta umat manusia dan digunakan secara resmi oleh kurang lebih 20 negara. Dan karena itu, ia merupakan bahasa kitab suci dan tuntunan agama umat Islam sedunia. Pembiasaan bahasa Arab di SD Islam Sabilillah Malang selama ini menjadi bagian dari kurikulum 2021 Sekolah Islam Sabilillah Malang World Class Islamic Education.
Uji kompetensi dilakukan langsung menggunakan ujian praktek berbahasa Arab karena yang diprioritaskan adalah kemampuan berbahasanya. Salah satu program dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa diantaranya dengan mendatangkan guru tamu dari penutur asli bahasa Arab, yaitu program Muhadasah Ma'anatik atau Mantik. Pada kesempatan kali ini, Mantik di kelas 5 membahas tentang mengenal hobi dalam bahasa Arab dengan narasumber dari negara Mesir, yaitu Hanim Husaini. Ayuhal musyarik fi hadhil fursah al-mubarakah amaliyatuna al-yawm ya'ni an-natiq al-muhadathah ma'an natiq tahta al-mawdu' al-hiwayah. Di sekolah kami SD Islam Sabilillah Malang di kelas 5 melaksanakan kegiatan natik yakni al-muhadathah ma'an natiq, yang mana judulnya adalah tentang al-hiwayah atau hobi. Pada kegiatan kali ini kita mendatangkan pemateri atau penutur asli dari Mesir yang bernama Hanim Al-Husaini. Tujuan kegiatan mantik ini adalah memberikan kesempatan bagi siswa SD Islam Sabilillah Malang untuk dapat berdialog langsung dengan penutur asli dan diharapkan agar mereka dapat terbiasa berbicara bahasa Arab dengan dialek baik dan benar. Kegiatan mantik kali ini masih kami lakukan secara daring. Namun demikian, siswa sangat begitu interaktif dan kegiatan berjalan dengan komunikatif, yang mana siswa terlihat antusias dalam bertanya, kemudian mengikuti kegiatan mantik secara daring. Harapan kami, setelah Ananda mengikuti kegiatan mantik, Ananda dapat lebih termotivasi dalam mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari bahasa baru adalah perlunya terlebih dahulu belajar kosakata, konjugasi, kata kerja, tata bahasa, struktur kalimat, dan kemudian berlatih. Sehingga dengan program mantik yang berinteraksi langsung dengan penutur bahasa Arab asli dengan tema mengenal macam-macam hobi dalam bahasa Arab ini, diharapkan akan menambah perbendaharaan kosakata dan tata bahasa serta motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab. Nama saya Rifat Wildan Babdu dari kelas 5C. Saya sangat senang mengikuti mantik bersama Ustadzah Hanim meskipun melewati daring. Kesan saya saat mengikuti mantik adalah senang karena bisa menjawab kuis dari Bu Hanim dan mendapatkan nilai yang bagus serta bisa lebih mengetahui tentang al-hiwayah atau hobi. Saya senang saat mengikuti mantik bersama Ustadzah Hanim karena saya merasa lebih banyak mengetahui tentang hobi-hobi yang belum saya ketahui meskipun itu melewati buku yang tidak ada di buku tapi ada di Ustadzah Hanim, seperti mengendarai kuda yaitu Rukubul Khail, yoga itu Al-Mustarafil Ruhuba, dan lain-lainnya. Saya sangat senang saat mengikuti kegiatan tersebut. Saya sudah lebih tahu tentang hobi-hobi yang saya suka, seperti al-karate, Qurratul Risyah, Qurratul Qodam, dan lainnya. Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now.
Pemirsa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, SMP Islam Sabilah Malang selalu aktif ikut serta dalam pelaksanaan kompetisi Sains Nasional atau KSN yang merupakan ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun ini, meskipun masih masa pandemi COVID-19, namun SMP Islam Sabilah Malang telah mempersiapkan siswa-siswi terpilihnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Salah satu bidang KSN yang diikuti adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ajang kompetisi Sains Nasional atau KSN diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kompetisi ini dilakukan secara rutin tiap tahun dengan maksud untuk mendorong semangat dan daya saing siswa. Di samping itu, kegiatan ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran matematika, IPA, dan IPS sehingga peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, melalui kegiatan KSN diharapkan akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif. Pada KSN SMP tahun 2021, di mana masih dalam suasana pandemi COVID-19 mengusung tema Aku Hebat, Aku Sehat, Indonesia Kuat. Sedangkan pelaksanaannya masih melalui daring dari sekolah masing-masing. SMP Islam Sabilah Malang mengikuti seleksi tahap 1 KSN tahun ini di semua mata pelajaran baik matematika, IPA, dan IPS. Pelaksanaan penyisian pun dilaksanakan di ruang Olimpiade. SMP Islam Sabilah Malang mengikuti kompetisi Sains Nasional 2021 yang diikuti oleh 3 bidang. Ada IPS, ada IPA, dan matematika. Dan khusus untuk hari Selasa, tanggal 14, untuk sesi pertama diikuti oleh IPS, ada 3 Ananda. Dan untuk sesi kedua pada siang hari diikuti oleh bidang IPA sama 3 Ananda, dan juga untuk matematika itu akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, itu sama 3 bidang, 3 Ananda. Jadi masing-masing dari bidangnya mengikutkan 3 Ananda, untuk totalnya 9 Ananda. Harapan besar kami memang kita bisa lolos sampai ke nasional nanti. Apapun itu, tapi yang terbaik dari siswa hari ini, itulah yang sudah diusahakan, tapi harapannya kita, insya Allah kita bisa menjadi juara. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dalam memilih siswa yang diikut sertakan dalam KSN ini, sebelumnya pihak manajemen sekolah telah melakukan seleksi terlebih dahulu, dan dari hasil seleksi inilah kemudian dilakukan pembinaan oleh guru Olimpiade sesuai mata pelajarannya. Dengan persiapan yang sedemikian rupa ini, semoga tim KSN SMP Islam Sabilah Malang memperoleh prestasi yang membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akbar Muzaki. Hari ini saya mengikuti tahap seleksi pertama dari KSN bidang studi IPS. Persiapan yang saya lakukan sebelum mengikuti KSN ini, yang pertama adalah tentunya latihan yang diberikan oleh sekolah setiap harinya. Latihan ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan dan dilaksanakan setiap harinya. Saat online biasanya dilaksanakan mulai pukul 1 siang sampai pukul 2 siang. Dan selama 2 minggu ini pembinaan dilakukan di sekolah mulai hari Senin sampai Sabtu pukul 7 pagi sampai 3 sore. Untuk kesulitan dalam soal penyisian KSN tahap 1 ini lumayan sulit. Tapi saya tetap optimis bahwa saya dan teman-teman bisa lolos ke tahap penyisian selanjutnya. Mohon doa dan dukungannya agar kami dari tim KSN SMPIS dari subjek IPA, IPS, dan matematika agar bisa lolos ke tahap selanjutnya.
Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, Islam sangat mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan mematuhi guru. Karena melalui guru kita inilah kita mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus bersikap terhadap guru-guru kita? Nah, di Jum'ah yang penuh barokah ini, semuanya akan dikupas oleh Bapak Haji Maskur dalam segmen Kalam Mutiara berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah ala qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita semua sebagai umat Islam harus kita mensyukuri nikmat atas segala karunia Allah yang diberikan kita sebagai umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan membawakan tema pentingnya guru menurut konsep Islam. Para pemirsa Sisma TV yang berbahagia, guru adalah sebagai sosok mulia yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan keilmuan Allah kepada murid-muridnya. Saking mulianya seorang guru, Rasulullah mengatakan, "Inni bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku, kata Rasul, diutus oleh Allah sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Dengan ilmu, hati manusia yang semula gelap diterangkan dengan hidayahnya Allah. Dengan ilmu, orang yang tidak mengerti sesuatu, dia akan mengerti dan memahami sesuatu. Dengan ilmu pengetahuan, derajat manusia yang semula rendah di sisi Allah karena dengan nafsunya, karena dengan keinginannya, dengan keinginan syahwatnya yang mengalahkan hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Tapi karena diberikan ilmu oleh Allah, maka derajat manusia yang semula rendah diangkat oleh Allah menjadi derajat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai guru yang berprofesi sebagai guru harus kita syukuri betapa mulianya derajat kita, karena kita diamanai oleh Rasul adalah sebagai penerus pewaris Rasul, yaitu mu'alliman. Untuk itu para hadirin dan khususnya guru, kita sebagai guru harus melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan ilmu. Jangan hanya secara dohir saja ilmu kita sampaikan kepada anak. Sebagai guru harus melakukan dohir batin yang harus kita tembus dengan hati anak-anak kita. Sebagai guru harus bisa memberi contoh, suri tauladan kepada anak kita, baik dalam hal kedisiplinan, dalam hal ketertiban, dalam hal ketaatan kita kepada Allah. Semua itu kita bisa memberi contoh dan suri tauladan kepada anak kita. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, "La taj'al nafsaka syam'atan." Jangan engkau jadikan dirimu seperti lilin. Tudhi'u ghairaha, yang mana lilin itu
berusaha menerangi kegelapan yang lain. Alam yang gelap bisa diterangi dengan lilin. Tapi waktu hariku nafsaha, dia lupa bahwa dirinya terbakar habis dan dia akhirnya musnah, tidak ada manfaat lagi setelah dia mati. Ini mengajarkan dan menasihati kepada kita sebagai umat Islam bahwa Imam Ghazali terkenal imam yang sangat alim, allamah, ulama sufi yang terkenal di dunia mulai zamannya sampai hari kiamat nanti. Harus kita canangkan dalam hati bahwa kita sebagai guru harus kita berupaya ikhtiar dohir batin. Bagaimana anak kita menjadi pandai secara dohir, bagaimana anak kita secara batin dia tekun dan istiqomah, seperti halnya kita sebagai guru. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita sebagai guru, ayo kita niati menanamkan keilmuan yang kita ajarkan. Kita niati menanamkan kalimat thayyibah la ilaha illallah untuk mengetahui dan kita arahkan dengan ilmu yang kita ajar. Anak-anak akan sadar pentingnya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tiada taranya, adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maka kalau kita sudah berniat untuk mengajarkan anak ilmu apapun yang kita ajarkan, niat kita adalah mengajarkan sesuatu yang baik dengan perkataan yang baik, dengan mengenalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka dalam surat Ibrahim ayat 24 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Ayat ini mengatakan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan. Apakah kamu tidak berpikir dan tidak melihat bagaimana Allah mengumpamakan kalimat yang baik? Dalam tafsir dikatakan Ali karramallahu wajhah mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan yang dimaksud dengan kalimah thayyibah itu adalah kalimah la ilaha illallah. Di mana kalau kalimah thayyibah diajarkan kepada siswa, dimasukkan dalam hati anak itu, maka dengan kata lain kita berarti memasukkan konsep kepada anak. Anak itu seperti halnya ditancapkan seperti halnya pohon, kemudian ditancapkan di bumi, akarnya sampai ke bawah tanah, sampai bumi ketujuh. Wa far'uha fis sama, cabangnya pohon itu akan menunjang sampai di langit. Artinya dalam arti hadis ini menurut Ali karramallahu wajhah, kita sebagai guru yang saat mengajarkan ilmu dengan niat untuk menyadarkan diri, memasukkan ideologi, mengenal Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Mulai bumi 1 sampai 7, langit 1 sampai 7, semuanya menyaksikan bahwa ajaran ilmu kita dengan niat mengenalkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kita akan mendapatkan pahala yang mengalir, yang mana langit 7 sampai bumi 1 sampai 7 semuanya mendoakan kita sebagai guru terhadap keilmuan yang kita berikan kepada anak dan siswa, diberikan ilmu yang barokah dan diberikan kehidupan yang bahagia. Inilah hadirin pemirsa Sisma TV, terakhir, karena pentingnya ilmu, maka Allah menyebutkan banyak istilah guru yang disebutkan. Yang pertama mudarris, yang kedua muallim, yang ketiga muadib, dan yang keempat murabbi. Kita pilih yang paling mulia, istilah adalah murabbi.
Murabbi diambil dari kata robba yurabbi. Kita murabbi adalah orang tidak hanya mengajarkan keilmuan secara zahir, tidak, tetapi batin kita, akhlak kita, hati kita, mendekatkan diri kepada Allah, kita tunjukkan, kita berikan suri tauladan kepada anak-anak kita. Mungkin itu pemirsa Sisma TV yang berbahagia, semoga renungan singkat ini kita semua bisa mengambil hikmah, khususnya guru-guru. Semoga niatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat, enggak apa-apa. Tadi dalam perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, serangkaian informasi dari Sekolah Islam Sebelah Malang di hari Jum'ah yang penuh barokah ini telah kami hadirkan. Mudah-mudahan kita semua dapat terinspirasi untuk selalu berbuat baik, terutama di Jum'ah yang mubarakah ini, karena segala amal baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Islam Sabilillah Malang, lagi dari ulama berpikir cemerlang, masih sebagai pusat peradaban gemilang, Indonesia untuk masa mendatang. Sisma sekolah